Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran PKN? Siap. Baik. Tolong untuk kursinya dirapikan terlebih dahulu. Yang depan diisi dulu ya. Sudah? Tengok kanan sama kirinya. Ada sampah atau tidak? Kalau ada, disimpan dulu ya. Nanti setelah pelajaran selesai baru boleh dibuang. Sudah? Baik, untuk buku yang wajib ada di meja adalah buku PKN. Buku selain buku PKN tolong dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Sudah? Handphone juga harap untuk dimasukkan ke dalam tas ya. Nah, untuk pelajaran PKN boleh membawa handphone, tetapi tidak boleh menggunakannya saat pelajaran kecuali untuk diskusi dan mencari sumber referensi lain dari internet. Sudah? Baik. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya? Sakit? Sudah berapa hari? 2. Untuk teman-teman kelas, nanti apabila temannya tidak berangkat lagi, tolong untuk dijenguk ya. Nanti bisa konfirmasi ke keluarganya, masih di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh memimpin doa, Melinda. Terima kasih, Melinda. Nah, hari ini kita masuk di bab baru. Kita masuk ke bab 5. Nah, bab 5 ini kita akan bahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat tentang materi kemarin di bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemarin kita membahas banyak mengenai desentralisasi, kedudukan dan peran pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, kenapa sih kok Indonesia ini harus ada desentralisasi, harus ada pemerintahan pusat, harus ada pemerintahan daerah? Ada yang masih ingat? Yang sebelah sana, perwakilan? Ya, yang sebelah sana? Ya. Nah, untuk pemahaman siswa pada bab kemarin sudah sangat bagus, terbukti pada pertemuan hari ini. Masih ingat tentang materi yang sebelumnya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, apa sih dan mengapa kok Indonesia ini harus ada desentralisasi, ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Bisa kita lihat bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, Indonesia apabila hanya menggunakan sentralisasi dan juga pemerintahan pusat, maka akan terjadi kesejahteraan yang hanya ada di pusat. Lalu yang di daerah gimana? Ya nanti akan terbengkalai, nanti bisa tertinggal. Nah, dengan adanya desentralisasi, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, nanti diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerataan itu bisa di pusat dan juga di daerah. Nah, apa sih kaitannya materi hari ini dengan materi yang kemarin? Nah, materi hari ini kita juga akan membahas mengenai keanekaragaman di Indonesia. Kita akan bahas mengenai betapa luasnya wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika, upaya kita sebagai warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian dari integrasi nasional. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga kita akan bahas mengenai faktor pembentuk integrasi nasional.
Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 materi ini. Nah, diharapkan setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat mengetahui apa sih itu pengertian dari integrasi nasional, lalu pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika, dan faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, pelajaran hari ini nanti kita akan menggunakan PPT, papan tulis, dan diskusi. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini berasal dari bahasa Inggris. Integrate yang artinya menggabungkan, menjadikan satu. Lalu, nation yang artinya bangsa. Nah, integrasi nasional ini bukan berarti menggabungkan bangsa, tetapi menggabungkan keanekaragaman yang ada pada bangsa itu menjadi satu kesatuan yang lebih baik. Nah, lanjut ke pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Sebelah sana? Ya, bagus sekali Mbak Nia. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ada yang tahu semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang? Ya, bagus sekali Mbak Vera. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam lambang Garuda Pancasila. Nah, dalam Garuda Pancasila itu, dia mencengkram suatu semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sih kok Indonesia ini harus ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tadi sudah dibahas di awal bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan wilayah yang sangat luas tentu akan ada banyak perbedaan di dalamnya. Nah, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, diharapkan walaupun dalam negara Indonesia ini memiliki banyak perbedaan antara agama, suku, budaya, tapi mereka itu tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, membahas mengenai keberagaman. Dari tadi kita sudah membahas mengenai apa sih itu keberagaman, keanekaragaman. Apa sih maknanya? Bisa dilihat di PPT mengenai gambar dari keberagaman budaya, agama, suku, tarian, adat. Itu ada sangat banyak bermacam-macam. Walaupun itu dalam masih satu lingkup Indonesia, tapi mereka berbeda-beda. Misal agama itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai toleransi yang tinggi sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan rukun. Lanjut, kita bahas mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, anak-anak sekarang boleh membuka handphonenya masing-masing untuk membaca mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Sudah? Yang sebelah kanan perwakilan satu aja. Ya, yang sebelah kiri. Jadi, untuk faktor pembentuk integrasi nasional, yang pertama adanya rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua adanya ideologi nasional yang tercermin dalam lambang Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga adanya semangat dan persatuan dalam bangsa. Nah, karena pembahasan pada pagi hari ini sudah selesai dan untuk yang terakhir kita melakukan diskusi seperti biasa. Nah, akan dibagi menjadi 2 kelompok, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan membahas di lingkungan keluarga dan yang sebelah kiri membahas di lingkungan sekolah. Kita akan bahas mengenai sikap apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu nanti ada kertas yang akan saya bagikan untuk kelompok berdiskusi. Nanti ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, sikap dan perilaku yang mencerminkan persatuan. Lalu yang kedua, akibat dari sikap kurang menerapkan persatuan. Dan yang ketiga, cara membina dan membiasakan persatuan.
bagi ya. Waktunya 10 menit ya. Nanti menggunakan contoh yang ada di sekolah ya. Ada kesulitan. Baik, diskusi sudah dilakukan ya. Tadi hasil pemaparannya sudah sangat baik. Ada beberapa kelompok yang kurang maksimal tapi tidak apa-apa, nanti bisa ditambahkan di catatannya HP atau di buku masing-masing. Nah, untuk mengetahui dari pemahaman siswa tentang materi pada pagi hari ini, dilakukan ujian kecil-kecilan untuk mengetahui pemahaman siswa materi pada pagi hari ini. Nah, untuk itu tolong tuliskan ringkasan materi pada pagi hari ini sesingkat-singkatnya dengan kertas yang akan saya berikan. Ada waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ya. Saya bagikan. Mana ada kesulitan? Sudah 5 menit ya. Saya ambil. Baik. Saya cek dulu. Bagus sekali. Hasil ringkasan dari siswa yang dibuat banyak yang sudah maksimal ya pemahamannya. Namun ada beberapa siswa yang belum paham secara maksimal. Nah, sebagai tugas remedi dan tugas pengayaan nanti akan diberikan tugas, yaitu untuk yang namanya saya sebutkan nanti untuk membaca materi pada pagi hari ini sebagai remedi, dan nama yang tidak saya sebutkan sebagai pengayaan untuk membaca materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan besok, kita akan bahas mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan yang kedua, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk metode pembelajarannya masih sama dengan pelajaran pada pagi hari ini. Ada PPT, papan tulis, dan juga diskusi seperti biasa. Nah, sekian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.